kali ini saya ingin lagi membahas atau membincangkan seperti yang kemarin-kemarin di video-video saya itu buku, tapi kali ini buku yang akan saya bahas itu buku yang saya sebut sebagai buku yang sangat sederhana, simple, dan tipis. Buku ini buku cerpen, berjudul Sumur. Buku ini pertama-tama, sebelum saya masuk di pembahasan kita tentang buku ini, penulisnya itu saya memperkenalkan, namanya Eka Kurniawan. Bagi penulis cerpen atau peminat-peminat buku-buku novel atau cerpen pasti tahu siapa itu Eka Kurniawan. Saya sendiri menyebutnya bahwa Eka itu salah satu penulis terhebat di Indonesia. Bahkan di luar negeri sudah terkenal namanya. Buku-bukunya sudah banyak diterjemahkan. Buku ini berjudul Sumur, salah satu cerpen Mas Eka yang sangat singkat, tapi menurut saya cerita di sini sangat menarik, dan banyak kesan-kesan dan juga banyak pelajaran yang saya dapat. Maksudnya pelajaran apa? Di mana Mas Eka itu di setiap buku yang saya baca, buku Mas Eka saya baca itu semua memiliki ciri khas tulisan yang membuat saya kagum. Kenapa? Mas Eka itu kalau menulis sangat sederhana, kadang ada campuran-campuran humoris, dan membuat orang-orang yang membacanya itu terlibat dalam cerita buku itu. Seakan-akan seperti saya yang membaca bukunya, salah satu bukunya yang terkenal juga itu sudah dijadikan film, itu berjudul Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Di situ waktu saya membacanya itu seakan-akan saya terlibat juga, tertawa. Kadang juga saya berbicara bilang, kenapa harus begini, kenapa tidak begini. Seakan-akan emosi saya itu begini, kenapa saya kadang-kadang memarahi aktor dalam cerita itu. Kita kembali di pembahasan ini Sumur. Cerita ini di sini yang disampaikan Mas Eka itu lagi-lagi saya bilang itu sangat sederhana dan mudah dipahami. Di sini ada dua aktor cerita itu, seorang pemuda yang sejak kecil memiliki perasaan dengan seorang wanita. Nama dua aktor di sini yaitu bernama Thohib dengan Siti. Sejak kecil dia memang sudah sering bersama, karena sering bersama sehingga perasaan rasa suka, rasa cinta itu tumbuh di antara mereka. Eka memulai cerita dalam buku ini dengan membahas tentang Siti dan Thohib. Tetapi menariknya Eka di sini ketika si Thohib dengan si Siti menjalin kebersamaan dan hubungan asmara, di sisi lain orang tua mereka berdua, bapak si Thohib dengan si Siti, terlibat pertengkaran. Ketika kita dalam alur cerita ini sudah berjalan, kita langsung dipertemukan dengan pertengkaran itu, sehingga Mas Eka langsung
di sini ceritanya langsung di mana Bapak Siti itu meninggal karena dibacok atau diparangi oleh Bapak Sitohib. Sinilah ini kemenaknya ketika kita mencetak Siti yang lagi hal-hal yang membahayakan, kita langsung dilibatkan dengan masalah ya di mana kedua orang tua mereka itu lagi bertengkar sehingga memakan korban. Jadi ketika kita melihat dua cerita ini yang di dalam di awal dari buku ini sudah kita dipertemukan dengan dua cerita ini. Di sini saya menganggap bahwa Mas Eka itu pandai langsung membuat kita tersentuh, langsung tertarik terus membacanya sampai habis. Ketika dalam cerita itu sudah terjadi pertengkaran, pasti kita tahu bahwa pertengkaran itu membuat si Siti dan si Tohib itu sudah tidak akur. Mungkin si Siti merasa kecewa atau marah terhadap perilaku Bapak Sitohib. Di sini inti juga dari cerita sebenarnya sini tentang sebuah desa ya, sebuah desa yang dimana awalnya itu desa ini dianggap sebagai desa yang paling subur, air itu berlimpah, di mana para petani, penduduk desa itu hidup dengan damai, bahagia karena keberlimpahan hasil kebun itu semakin lancar. Itu desa itu dikenal seperti itu. Tapi di sini jadi cerita inti dari masalahnya itu adalah ketika desa ini dilanda kekeringan. Nah, itu di sini saya bisa petik dari cerita buku ini bahwa di mana kedamaian, kehidupan damai, yang kebersamaan itu bisa lenyap atau bisa hilang, sudah tidak ada ketika kebutuhan hidup itu semakin terbatas. Ya. Ketika desa ini sudah dilanda dengan air, dilanda dengan kekeringan, kekurangan air, ya pasti hasil panen itu melambat, bahkan terancam gagal panen atau bahkan tumbuh tanaman-tanaman itu bisa berguguran karena kekurangan air. Di desa ini diceritakan bahwa ada memang di tempat itu ada sumber air yang di atas bukit, yang itu pernah memang sebagai dibilang ladang atau semacam sungai yang memang sumber air itu menjadi sumber air dari penduduk situ, pusatnya. Bahkan air dari situ itulah yang menyebar ke pedesaan, ke sawah-sawah itu. Tapi pada musim kering, sungai itu tiba-tiba airnya itu mulai mengering, bahkan sebulan pun mulai berpindah bulan, sungai itu sudah tidak ada air dan seakan-akan menjadi lumpur yang kering. Nah, di sini kita kembali dengan kondisi penduduk desanya. Itu saya bilang menganggap bahwa memang ya ketika manusia itu damai dengan bentuk kedamaian itu diukur dengan materi, kebutuhan hidup, itu sudah wajar kita lihat. Tetapi ketika kebutuhan itunya sudah mungkin terbatas, bahkan menjauh darinya, sudah sulit lagi terjangkau, hubungan itu
manusia itu akan sifatnya itu akan berubah. Sudah tidak keadaan marah, keadaan resah dan sensitif ya, ketika kebutuhan hidup kita itu semakin terbatas, apalagi kekurangan pendapatan, itu manusia itu pasti mungkin teman-teman tahu, rasakan bagaimana ketika kita tidak punya uang, nggak bisa makan itu. Jadi penduduk desa itu sudah tidak akur. Mereka ada salah satu sumur menjadi alternatif mereka, tapi itu sudah tidak terlalu diharapkan karena air di sumur itu tidak terlalu banyak. Disinilah terjadi pertengkaran, mereka saling berebut, saling mementingkan diri sendiri. Padahal kan dulu sebelumnya mereka itu aku saling berbagi. Sekarang karena kondisi semakin menipis, mereka saling merebut, bertengkar berebut air itu. Berjalan dari cerita ini, Mas Eka tibalah dia membawa kita dalam peristiwa ya, di mana sebuah desa itu sudah mulai tak layak. Di sini ini menariknya Eka, dia bosnya ada step-step dari peristiwa-peristiwa yang yang disampaikan dalam buku ini dalam teratur itu. Pada akhir cerita di buku ini, di mana penduduk desa sudah tidak mampu bertahan hidup di desa itu, maka sebagian keluarga mereka seperti suami mereka atau anak mereka itu memilih untuk ke kota untuk mencari uang untuk menutupi pendapatannya di desa, untuk menutupi kebutuhan hidup mereka yang sudah tidak terpenuhi di desa. Banyak penduduk itu mulai berangkat ke kota, pergi ke kota, tapi si Siti dengan si Tohib itu masih bertahan ya. Dia masih yakin, katanya dia masih yakin hujan itu akan datang. Musim kering musim kemarau ini tidak akan bertahan lama. Keyakinan itu sehingga dia membuat bertahan. Tetapi seiring berjalan waktu, hujan pun tidak datang. Siti yang sudah tidak percaya lagi dengan hujan itu akan datang, dia sudah memilih untuk pergi ke kota untuk mencari kerja. Kebetulan orang tua Siti, bapak Siti sudah tidak ada. Siti menjadi tulang punggung di rumah itu. Si Tohib yang masih dalam kondisi dilema, bingung, dia berbincang dengan bapaknya untuk memutuskan apakah tetap bertahan di desa atau cari kerja di kota. Sehingga sampai kesimpulan mereka cari kerja di kota. Di sini di akhir cerita, inti dari akhir cerita, di perjalanan ke kota, si Tohib dan bapak si Tohib itu mendapatkan musibah. Apa musibahnya? Itu bapak si Tohib meninggal jatuh di jembatan sungai. Apa penyebab dari jatuhnya dari jembatan itu? Ketika di perjalanan ke kota, di pertengahan jalan hujan datang, datang di desa itu. Hujannya begitu deras, badai. Air di sungai yang awalnya mengering, yang kering itu tiba-tiba berlimpah ini dan meluap. Di perjalanan si Tohib dengan bapak si Tohib itu sempat berhenti dan kembali memikirkan bahwa apakah kita akan lanjut ke kota atau kita kembali ke desa karena hujan sudah datang. Bapak si Tohib bilang bahwa kita sudah di tengah perjalanan, kita lanjut saja, dan si Tohib ikut dengan masukan dari bapaknya itu, sehingga di perjalanan melewati jembatan yang sangat panjang dan jembatan kayu yang memang kalau kena angin itu mudah goyang ya, apalagi angin badai deras, badai pada saat itu, sehingga disitulah bapak si Tohib jatuh
dan meninggal. Dan penutup dari cerita ini di mana si Tohib tetap kembali bekerja di kota dengan dia bertemu dengan Siti di sana dengan mereka berdua itu sudah memiliki pasangan hidup. Si Tohib sudah memiliki istri, si Siti sudah memiliki suami berbeda. Inti dari padahal dari cerita si Tohib ini masih tetap yakin bahwa dia akan mendapatkan si Siti, tetapi dia mendengar bahwa Siti sudah dinikahkan, dijodohkan oleh lelaki lain. Si Tohib pun menyetujui permintaan dari ibunya, kedua orang tuanya, untuk juga dijodohkan. Itu kan sebagai pelampiasan Tohib kena kecewa dengan Siti. Dari cerita-cerita ini kan ada banyak kita disampaikan ada peristiwa. Pertama, hubungan Siti dengan si Tohib yang memang awalnya begitu bahagia, sehingga karena perkelahian dari orang tua mereka sehingga dia sudah tidak akur. Kedua, dari ketidakakuran itu pertengkaran orang tua mereka itu semakin tak menemukan titik untuk bagaimana untuk menyatu kembali, sehingga masih si Siti masih menyimpan rasa dendam dan marah pada bapak si Tohib. Yang kedua, kondisi desa itu yang memang dikenal sebagai desa yang damai, subur, di mana para penduduknya yang begitu bahagia. Tiba-tiba kondisi kebutuhan hidup mereka itu terbatas, di mana air mulai kering di mana-mana, sehingga kedamaian itu sudah tidak ada lagi. Itu saya bilang bahwa kehidupan ini memang damai itu diukur dengan dengan ketika kebutuhan hidup kita itu terpenuhi. Manusia itu akan damai, akan bahagia, akan sejahtera. Itu betul, kita tidak bisa pungkiri itu, tapi saya memetik bahwa di mana Mas Eka menceritakan buku ini yang sangat sederhana, penuh drama, penuh banyak masalah, di mana si Tohib yang memang dengan kedua bapak ayahnya mencoba mencari kerja, belum selesai masalah kebutuhan hidup, si Tohib sudah kehilangan orang tuanya. Itu di mana kehidupan manusia itu dalam kondisi yang memang sulit. Ketika masalah itu hadir, kita akan banyak dapat pelajaran, memahami hidup itu seperti ini. Mungkin itu pesan dari buku ini, dan juga akhir dari pembahasan singkat saya terhadap tentang buku ini. Ya, kalau teman-teman mau beli buku ini, buku ini saya beli itu di Gramedia ya. Bukunya sangat tipis. Oke, itu saja penyampaian saya di pagi ini. Terima kasih sudah nonton. Tunggu pembahasan selanjutnya.